Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Anda mungkin sering ya dengar keluhan kayak nyeri sendi, kaki lemas, atau pikiran agak kabur gitu setelah usia 60. Biasanya kan, wah ini karena usia atau kebanyakan makan berlemak nih. Tapi gimana kalau ternyata beberapa sayuran yang kita anggap sehat malah ikut punya andil? Iya, menarik sekali nih. Soalnya kita seringnya fokus hindari daging merah lah, seafood lah, ya kan? Tapi sumber kita kali ini dari transkrip video YouTube 7 menit menuju sehat, justru ngasih contoh kasus Bu Marni, 68 tahun. Beliau vegetarian, makannya udah bersih banget katanya, tapi kok lututnya malah makin nyeri. Nah, ini kan jadi mikir ya, mungkin bukan soal kurang sehat, tapi salah pilih jenis sayurannya kali ya? Tepat. Jadi misi kita hari ini yaitu kita mau bedah temuan sumber ini. Ada 3 sayuran yang katanya perlu diwaspadai nih setelah usia 60. Tapi ada juga 3 lainnya yang justru bisa jadi teman baik buat kaki, otak, dan keseimbangan. Kita gali bareng-bareng ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Yang sering dianggap aman banget. Kentang putih. Sering jadi pengganti nasi kan? Tapi sumber ini ngingetin, indeks glikemiknya itu loh tinggi banget. Artinya, tubuh kita ngubahnya jadi gula itu cepat banget. Oh gitu ya. Nah, lonjakan gula darah yang cepat dan berulang ini, apalagi kalau seringnya makan kentang pas malam hari. Efeknya apa tuh persisnya menurut sumber ini, selain bikin ngantuk mungkin? Nah, ini dia. Lonjakan gula itu ternyata bisa memicu peradangan halus, tapi sifatnya kronis gitu di pembuluh darah kecil, terutama di kaki sama otak. Bayangin aja kayak, karat halus gitu yang pelan-pelan nyumbat pipa-pipa terkecil di sirkulasi kita kalau kejadiannya terus-terusan. Jadi itu ya yang mungkin bisa jelasin kasus Pak Harold, 72 tahun, yang di sumber ini disebut sering bangun kakinya dingin, kaku, bahkan agak mati rasa gitu setelah rutin makan kentang tumbuk malam-malam. Sirkulasi mikronya keganggu berarti ya? Tepat sekali. Apalagi kalau diolahnya pakai mentega atau krim, itu bisa memperparah. Jadi aliran darahnya makin nggak lancar, terus stres oksidatif atau karat sel tadi tuh makin nambah. Akibatnya yaitu, sinyal antara otak sama kaki bisa terhambat, kapilernya jadi kaku, bahkan bisa sampai merusak saraf. Keluhannya ya bisa macam-macam, jalannya agak goyah, atau kaki cepet banget pegel. Oke, jadi kentang putih ini perlu diwaspadai ya karena potensi peradangan sama gangguan sirkulasi mikro tadi. Nah, terus kalau terong gimana? Kan lembut tuh sayurannya, kayaknya aman-aman aja. Nah, terong ini agak unik nih. Dia kan termasuk keluarga nightshade ya, sama kayak kentang tadi. Sumber ini jelasin, terong itu punya kandungan namanya solanin. Itu sebetulnya pelindung alami tanaman dari serangga. Tapi, pada sebagian orang, terutama di usia 60 ke atas, senyawa ini bisa jadi kayak iritan halus gitu buat saraf dan sendi. Efeknya mungkin nggak langsung jeger gitu, tapi numpuk pelan-pelan. Numpuk ya. Di sumber ini disebut ada contoh mantan guru tari, 66 tahun, makannya udah sehat, sering sup terong, tapi kok sendi pinggang sama lututnya bengkak tiap pagi. Terus katanya setelah puasa terong 2 minggu, rasa kakunya berkurang. Jadi ini bukan berarti terong itu jelek buat semua orang gitu ya? Betul, kembang kol. Menarik. Oke, sayuran ketiga nih yang diangkat sumber ini agak mengejutkan. Paprika hijau. Padahal kan sering ya di salad, di tumisan, warnanya seger gitu. Nah, justru karena ijo itu, menurut sumber ini, itu masalahnya. Jadi paprika hijau itu sebetulnya paprika yang belum matang. Akibatnya kandungan lektinnya itu lebih tinggi dibanding yang udah matang. Lektin ini semacam protein pertahanan tanaman gitu. Lektin ya? Terus dampaknya apa dong kalau lektin ini tinggi, terus nempel di usus? Kok di sumber ini disebut bisa sampai bikin otak jadi agak lambat atau goyah gitu? Jauh banget ya hubungannya? Nah, ini dia nunjukin koneksi kuat antara usus sama otak, sering disebut gut-brain axis. Jadi lektin yang tinggi itu bisa ganggu penyerapan nutrisi, terus berpotensi juga micu leaky gut atau usus bocor itu. Nah, kalau usus bermasalah, ada peradangan di situ, itu bisa kirim sinyal yang kacau ke otak. Bisa pengaruh ke keseimbangan, mood, bahkan cara kita mikir. Dan karena paprika hijau seringnya dimakan mentah atau cuma ditumis sebentar, lektinnya ini nggak rusak. Oh gitu. Jadi solusinya gimana? Pilih paprika yang udah matang aja gitu? Yang merah, kuning, atau oranye?
Betul, paprika yang matang itu lektinnya lebih rendah. Malah kayak antioksidan lagi. Jadi bukan berarti semua paprika jelek ya, pilih yang matang aja. Oke. Sip, cukup deh daftar waspadanya. Sekarang kita pindah ke yang justru jadi pahlawan super nih menurut sumber ini. Pertama, wortel. Ini kan sayur biasa banget ya. Jangan salah, wortel ini luar biasa loh. Dia kan kayak beta-karoten ya, yang diubah tubuh jadi vitamin A. Nah ini penting banget, bukan cuma buat mata, buat cegah degenerasi makula gitu ya, tapi juga buat ngelindungin pembuluh darah kecil sama ujung saraf di kaki. Hasilnya apa? Koordinasi sama refleks bisa jadi lebih baik. Risiko jatuhnya jadi berkurang. Wah, kayak cerita pensiunan guru 67 tahun di sumber itu ya, yang katanya jadi pelupa terus sering keseleo. Setelah rutin makan wortel kukus, ingatannya membaik terus jadi lebih pede naik tangga. Kayak penguat koneksi otak kaki gitu ya jadinya. Sebaiknya dikukus atau dipanggang ringan ya? Iya, dimasak ringan gitu lebih bagus buat penyerapan beta-karotennya. Nah, selanjutnya, brokoli. Si hijau keriting ini, wah, penjaga yang hebat nih. Apa nih kekuatannya brokoli? Ada kandungan namanya sulforafen. Ini tuh antiinflamasi alami yang kuat banget. Dia ngelindungin sel dari stres oksidatif, si karat sel tadi itu, bantu detoks, terus kayak bersihin pembuluh darah. Efeknya, ya sirkulasi ke otak sama kaki jadi lebih lancar. Wah, ini kayak jawaban buat masalahnya kentang putih tadi dong ya. Ingat Pak Harold yang kakinya dingin itu? Persis. Sumber ini nyebutin, pas Pak Harold ganti kentangnya pakai brokoli kukus, dia jadi bisa berdiri lebih lama, terus berani lagi naik tangga. Brokoli juga bagus buat tulang loh, ada serat, kalsium, vitamin K, sama buat fungsi otak juga. Cukup dikukus sebentar aja. Luar biasa ya brokoli. Oke, terakhir nih, bayam. Ternyata bukan cuma buat pope ya. Iya, bayam ini jagoan buat sirkulasi juga, tapi caranya agak beda. Dia tinggi nitrat organik. Nah, tubuh kita ngubah ini jadi oksida nitrat. Senyawa ini tugasnya melebarkan pembuluh darah. Suplai oksigen ke otak sama otot jadi ningkat. Hasilnya, kata sumber ini, bisa bikin refleks kita lebih cepat, terus kewaspadaan mental juga lebih bagus. Kayak kasus Bu Nani, 71 tahun itu. Dia ngerasa gerakannya jadi lebih gesit, refleksnya membaik, bahkan penglihatannya kayak lebih tajam gitu setelah rutin nambahin bayam rebus di makanannya. Itu karena bayam juga ada lutein sama zeaksantin, bagus buat makula mata, penting kan buat keseimbangan? Belum lagi vitamin K, magnesium, folat, wah paket lengkap buat tulang sama saraf juga. Cukup ditumis ringan atau masukin sup sebentar aja, udah bagus. Oke, jadi kalau kita rangkum sedikit nih ya, menurut sumber kita ini, ada baiknya kita sedikit hati-hati dengan konsumsi rutin kentang putih karena resiko peradangan di pembuluh darah kecil itu. Terus, terong karena potensi iritasi saraf atau sendi dari solanin bagi yang sensitif ya. Sama paprika hijau yang mentah atau setengah matang karena lektinnya yang tinggi itu bisa ganggu usus dan keseimbangan. Betul. Sebaliknya, coba deh pertimbangkan buat perbanyak wortel, bagus buat mata sama koneksi otak kaki. Terus brokoli buat lawan peradangan sama lancarin sirkulasi. Sama bayam buat ningkatin refleks, aliran darah, dan juga ketajaman penglihatan. Tapi ingat ya, ini bukan aturan kaku mati gitu. Lebih ke panduan aja, biar kita lebih dengerin sinyal dari tubuh kita sendiri. Iya, benar banget. Pilihan sederhana di piring makan kita sehari-hari itu ternyata bisa jadi pesan yang kuat loh buat tubuh kita, menunjukkan kalau kita peduli dan pengen tetap aktif, mandiri, ya kan? Nah, sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan di rumah. Selain sayuran-sayuran yang udah kita bahas tadi, kira-kira ada nggak ya kebiasaan makan atau minum lain dalam rutinitas Anda sehari-hari yang mungkin tanpa sadar ikut ngaruh ke rasa nyaman di sendi, tingkat energi, atau mungkin kestabilan langkah Anda sekarang? Coba deh direnungkan. Betul. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.